Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Profesor Dr. Tanda Lilin Eduardus MBA, serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan sebelumnya, saya Fauzan Nur Muhammad Denira akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Reaksi Investor Terhadap Harga dan Likuiditas Saham pada Peristiwa Pengumuman Rebalancing Index MSCI Indonesia, Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2019. Kemudian outline presentasi akan saya bagi menjadi 5 bagian. Ya, pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Kemudian pendahuluan pertama yakni latar belakang. Seperti yang kita tahu, salah satu strategi powerful dalam kegiatan trading dan investasi saham adalah melakukan rebalancing atau penyimbangan kembali komposisi portofolio. Penerapan nyata strategi rebalancing ini juga dilakukan oleh perusahaan riset investasi seperti Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada portofolio atau indeks ekuitas yang dimilikinya. Namun, uniknya, beberapa saham yang dilakukan rebalancing oleh MSCI justru mengalami perubahan harga yang cukup besar. Sebagai contoh, saham-saham di Asia yang dimasukkan atau dikeluarkan dari indeks MSCI dikatakan mengalami perubahan besar dalam harga, di mana hal ini diberitakan pada media lokal setempat. Seperti pada tanggal 15 Mei 2009, MarketWatch.com melaporkan bahwa hasil review tengah tahunan indeks MSCI ternyata juga mempengaruhi saham-saham di Asia, di mana saham Starhub naik sebesar 4% ketika diberitakan akan masuk MSCI Singapura, lalu SK Broadband naik sebesar 7,8% karena dimasukkan dalam indeks MSCI Korea. Kemudian NEC Electronics jatuh sebesar 11% setelah dikeluarkan dari indeks MSCI Jepang. Tetapi McDonald Holdings Company juga naik sebesar 4,8% karena dimasukkan ke dalam indeks MSCI Jepang. Selain itu, Formosa International Hotel juga naik sebesar 2,8% di tengah berita dimasukkannya dalam indeks MSCI Taiwan. Kemudian untuk Indonesia sendiri, pada tanggal 11 November 2022, Bisnis.com memberitakan bahwa saham Bukalapak naik sebesar 7% dan disusul oleh saham Astro Indo Nusantara Infrastruktur yang naik sebesar 3,65% saat berita pengumuman dimasukkannya ke dalam indeks MSCI Indonesia. Selain itu, indeks MSCI juga dikatakan menjadi patokan bagi institusi asing dalam merancang portofolio ekuitas mereka. Pernyataan tersebut perlu diperhatikan karena investor asing masih berkontribusi cukup banyak, yakni sebesar 41% dari seluruh modal yang ada di IHSG. Selain itu, dengan diterbitkannya indeks baru yakni MSCI Global Small Cap pada tahun 2008, perlu dilakukan peninjauan kembali apakah pengaruh rebalancing ini menjadi berbeda pula atau tidak. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, peristiwa rebalancing MSCI Index menyebabkan adanya perubahan pada daftar saham dalam indeks. Hal ini dilakukan dengan memasukkan suatu saham ke dalam indeks atau mengeluarkan suatu saham karena sudah tidak relevan lagi. Dari peristiwa ini didapatkan rumusan masalahnya, yakni yang pertama, terdapat saham yang direspon dan yang kurang direspon oleh pasar, baik dalam perubahan harga maupun likuiditas, sehingga hal ini menjadi pertimbangan trader atau investor dalam melakukan kegiatan investasi saham. Selain itu, yang kedua, untuk kasus Indonesia yang merupakan negara berkembang itu sendiri, masih sedikit penelitian terkait hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait peristiwa ini. Kemudian pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama untuk pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat return dari saham-saham yang masuk pada peristiwa pengumuman rebalancing MSCI Index Indonesia. Kemudian apakah terdapat return dari saham-saham yang keluar pada peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah apakah terdapat perubahan likuiditas dari saham-saham yang masuk pada peristiwa pengumuman rebalancing MSCI Index Indonesia. Dan yang keempat, apakah terdapat perubahan likuiditas dari saham-saham yang keluar pada peristiwa yang sama. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menguji return saham-saham yang masuk pada peristiwa pengumuman rebalancing MSCI Index Indonesia. Yang kedua, menguji return saham-saham yang keluar pada peristiwa yang sama. Lalu yang ketiga adalah menguji perubahan likuiditas dari saham-saham yang masuk pada peristiwa pengumuman rebalancing MSCI Index Indonesia. Dan yang keempat adalah menguji perubahan likuiditas dari saham-saham yang keluar pada peristiwa yang sama. Selanjutnya, landasan teori penelitian. Yang pertama yakni definisi pasar modal. Jadi, menurut Tanda Lilin 2010, pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana dengan melakukan transaksi jual beli sekuritas, di mana tempat tersebut dinamakan bursa efek. Pasar modal di Indonesia dinamakan Bursa Efek Indonesia yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BI sendiri memiliki beberapa indeks, diantaranya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, Indeks RQ45, Jakarta Islamic Index, Indeks Kompas 100, dan indeks lain-lain. Kemudian landasan teori selanjutnya yaitu MSCI Index Indonesia. MSCI Index Indonesia adalah indeks ekuitas global berisi saham-saham perusahaan Indonesia yang dirancang oleh perusahaan riset investasi asal Amerika, yakni Morgan Stanley Capital International.
MSCI memiliki berbagai macam jenis indeks, namun indeks utamanya yaitu MSCI Global Standard Index dan MSCI Global Small Cap Index. Kemudian, berdasarkan pernyataan di laman resminya, MSCI Index merupakan indeks ekuitas global yang telah menjadi tolak ukur ekuitas internasional dengan yang paling banyak digunakan oleh investor institusi global dalam menyusun portofolionya. Di Indonesia, portofolio investor global disebut sebagai investor asing. Poin selanjutnya yaitu saham-saham yang dipilih oleh MSCI merupakan saham dengan likuiditas tinggi dan sering diperdagangkan. Kemudian, Morgan Stanley juga melakukan review untuk menentukan apakah diperlukan rebalancing melalui pengumuman setiap kuartalnya, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Namun, MSCI terkadang juga bisa memutuskan untuk tidak melakukan rebalancing pada waktu-waktu tersebut. Selain itu, dalam peristiwa rebalancing, terdapat 2 hari yang perlu diperhatikan oleh investor, yakni hari pengumuman dan hari efektif berlaku perubahan, yang mana pihak MSCI biasanya melakukan pengumuman perubahan di awal atau pertengahan bulan, lalu 2 minggu kemudian barulah rebalancing efektif diberlakukan. Kemudian landasan teori selanjutnya yakni efisiensi pasar modal. Menurut Fama 1970, efisiensi pasar modal atau efficient market hypothesis adalah teori yang menyatakan bahwa suatu pasar dikatakan efisien jika harga mencerminkan informasi secara penuh dari informasi yang tersedia. Sehingga menurut Hanafi 2004, implikasinya adalah investor tidak bisa memperoleh keuntungan abnormal yang konsisten. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan informasi yang belum tercermin dalam harga. Hal ini dikarenakan harga sekuritas yang ada di pasaran sudah merefleksikan seluruh informasi yang ada, dan informasi ini sudah diketahui oleh semua investor sehingga investor tidak dapat membeli saham dengan harga yang lebih murah dari pasar, lalu menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, menurut Fama 1970, efisiensi pasar dikelompokkan ke dalam 3 jenis berdasarkan kandungan informasi yang tersedia. Yang pertama adalah EMH bentuk lemah, di mana harga mencerminkan informasi masa lampau. Kemudian, EMH bentuk setengah kuat, di mana harga mencerminkan informasi yang dipublikasikan. Kemudian yang terakhir adalah EMH bentuk kuat, di mana harga sudah mencerminkan informasi pribadi dan informasi lainnya. Kemudian untuk penelitian ini dapat dikategorikan pada EMH bentuk setengah kuat karena harga dicerminkan atau dipengaruhi oleh informasi yang dipublikasikan. Kemudian landasan teori selanjutnya yakni studi peristiwa. Menurut Hartono 2010, studi peristiwa adalah studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Menurutnya juga, penelitian studi peristiwa dibagi menjadi 4 kategori, yaitu penelitian kandungan informasi, efisiensi pasar, evaluasi model, dan penjelasan metrik. Pada penelitian ini, kategori digunakan adalah penelitian kandungan informasi. Kemudian, peristiwa yang mengandung informasi itu ditandai oleh adanya abnormal return di saat atau di sekitar waktu atau periode kejadian, di mana abnormal return ini diibaratkan sebagai return yang melebihi expected return, sehingga return yang muncul tersebut tidak diduga sebelumnya oleh pasar atau unexpected. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang cukup beragam. Namun, pada umumnya seluruh penelitian tersebut menemukan terdapatnya abnormal return yang signifikan positif untuk saham yang ditambahkan dan abnormal return negatif untuk saham yang dikeluarkan dari indeks, serta adanya abnormal volume pada hari pengumuman dan di sekitar hari berlaku efektif. Kecuali penelitian oleh Chakrabarty 2002 yang berbeda pada likuiditasnya, yakni tidak terdapatnya abnormal volume yang signifikan untuk saham yang ditambahkan. Selain itu, terdapat perbedaan juga pada sifat kenaikan harga, apakah bersifat permanen seperti pada penelitian Chen DKK 2004 dan Chakrabarty 2002, atau bersifat sementara seperti pada penelitian Harris dan Guerrero 1986, Sui 2003, dan Hedge dan McDermott 2003. Selain itu, terdapat juga perbedaan pada sifat penurunan harga, apakah terjadi reversal yang kuat seperti pada penelitian Sui 2003 atau reversal yang lemah seperti pada penelitian Hedge dan McDermott 2003. Kemudian kita memasuki pengembangan hipotesis yang pertama. Jadi, masuknya saham perusahaan ke dalam indeks MSCI Indonesia ini dianggap menjadi informasi yang positif bagi investor. Sedangkan keluarnya saham perusahaan dari indeks MSCI ya dianggap sebagai informasi yang negatif bagi investor. Hal ini salah satunya didasari pada keterangan pihak Morgan Stanley Capital International yang menyebutkan bahwa indeks MSCI bukan merupakan indeks yang hanya berbasis murni aturan mekanis saja. Namun perubahan pada indeks MSCI ditentukan juga oleh komite perancang indeks. Selain itu, sebagai profesional, komite dapat memiliki dan mengontrol informasi non-publik tentang perusahaan saat menentukan perubahan indeks. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan oleh komite perancang indeks ini dapat menyampaikan informasi baru ke pasar. Dengan demikian, sejalan dengan penelitian Chakrabarty 2002, perubahan indeks MSCI dianggap dapat memberikan sinyal adanya informasi baru ke pasar. Maka, seperti pada penelitian Jain 1987, pengumuman masuk dapat diartikan sebagai berita baik yang mengarah pada peningkatan return saham. Dan sebaliknya, pengumuman keluar dapat diartikan sebagai berita buruk yang mengarah pada penurunan return saham.
Hal-hal ini dibuktikan dengan adanya abnormal return pada hari pengumuman dan di sekitar hari berlaku efektif. Dengan demikian didapatkan hipotesis pertama, yakni apakah masuknya saham ke dalam indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Indeks Indonesia berpengaruh terhadap return saham, dan hipotesis kedua, yakni apakah keluarnya saham dari indeks pada peristiwa rebalancing MSCI. Kemudian pengembangan hipotesis yang kedua. Jadi Morgan Stanley Capital International dalam situs resminya menyatakan bahwa indeks MSCI merupakan tolak ukur yang paling banyak digunakan oleh para manajer portofolio global. Hal ini memberikan insentif untuk membentuk portofolio yang mereplikasi kinerja indeks MSCI, di mana para manajer ini membeli saham yang masuk ke dalam indeks dan menjual saham yang keluar dari indeks. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan investasi atau tracking error. Selain itu, di Indonesia, investor asing cukup mendominasi perdagangan. Dengan demikian, berita perubahan daftar indeks mengakibatkan peningkatan kesadaran bagi para investor asing untuk menyeimbangkan kembali komposisi portofolio mereka. Sehingga aksi ini dapat meningkatkan likuiditas yang tercerminkan dari perubahan volume perdagangan dan frekuensi perdagangan. Dengan demikian didapatkan hipotesis ketiga, yakni terdapat perubahan likuiditas dari saham yang masuk ke dalam indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Indeks Indonesia, dan hipotesis keempat, yakni terdapat perubahan likuiditas dari saham yang keluar dari indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Indeks Indonesia. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama yakni data dan sampel. Jadi pada penelitian ini kriteria perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah yang pertama adalah saham BEI yang masuk dan keluar dari MSCI Global Standard Index dan MSCI Global Small Cap Index pada periode 2011 sampai 2019. Kemudian memiliki data harian yang lengkap dan tidak melakukan aksi korporasi selama periode estimasi dan periode jendela penelitian. Yang ketiga, yakni saham masih aktif diperdagangkan di dalam bursa selama periode 2011 sampai 2019. Selanjutnya, sumber dari datanya antara lain, yang pertama ada tanggal pengumuman dan daftar saham pada perubahan indeks MSCI bersumber dari situs web Morgan Stanley Capital International. Kemudian untuk data harga dan volume perdagangan saham bersumber dari Thomson Reuters, dan terakhir data frekuensi perdagangan saham didapatkan dari Galeri Investasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya adalah definisi operasional atas variabel yang digunakan dalam penelitian, yakni variabel return yang diproksikan menggunakan abnormal return, serta variabel likuiditas yang diproksikan menggunakan trading volume activity atau TVA dan frekuensi perdagangan. Kemudian abnormal return dihitung dengan rumus sebagai berikut, yakni abnormal return pada saham I pada periode T sama dengan return saham I pada periode T dikurang expected return saham I pada periode T. Di mana return saham I pada periode T didapatkan dari penghitung perbandingan antara harga saham hari saat ini dengan harga saham hari sebelumnya. Sedangkan untuk expected return didapatkan dari menggunakan single index model atau model pasar yang mana dilakukan regresi untuk mendapatkan koefisien alfa dan betanya. Selanjutnya untuk trading volume activity dihitung menggunakan rumus volume ratio dari penelitian Harris dan Gurel 1986. Dan terakhir untuk frekuensi perdagangan dapat dihitung dari jumlah seringnya saham yang diperdagangkan dalam satu hari. Selanjutnya, metode analisis data dan penelitian ini adalah dengan yang pertama mendapatkan data harian pada periode jendela 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah pengumuman serta periode estimasi 60 hari. Kemudian yang kedua melakukan perhitungan terhadap abnormal return, trading volume activity, dan frekuensi perdagangan pada periode penelitian. Terus yang ketiga melakukan uji asumsi klasik, yakni uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan derajat keyakinan 5% untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis menggunakan uji parametric paired sample t-test jika data berdistribusi normal. Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji non-parametric Wilcoxon-Sinren test dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 95%. Kemudian hasil penelitian didapatkan hasil statistik deskriptif untuk abnormal return adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada peristiwa masuknya saham bahwa nilai rata-rata abnormal return mencapai titik tertingginya pada T+1. Kemudian rata-rata abnormal return kembali mencapai titik tertinggi keduanya pada T+12. Maka dapat disimpulkan bahwa abnormal return mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada satu hari setelah hari pengumuman masuk dan kurang lebih 2 minggu setelahnya, yakni pada sekitar hari efektif berlaku perdagangan. Selanjutnya dapat dilihat pada peristiwa keluarnya saham bahwa rata-rata abnormal return mencapai titik terendahnya pada T+1, kemudian rata-rata abnormal return kembali mencapai titik terendah keduanya pada T+12. Maka dapat disimpulkan bahwa abnormal return mengalami penurunan yang cukup rendah pada satu hari setelah hari pengumuman keluar dan kurang lebih 2 minggu setelahnya. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif untuk trading volume activity adalah sebagai berikut. Jadi dapat dilihat pada peristiwa masuknya saham bahwa rata-rata trading volume activity mulai mengalami peningkatan cukup tinggi pada T+1. Kemudian rata-rata trading activity kembali mengalami peningkatan yang melebihi saat T+1, yakni pada
T+11, T+12, dan mencapai titik tertingginya pada T+13. Jadi dapat disimpulkan bahwa trading volume activity mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada satu hari setelah hari pengumuman masuk, yakni pada T+1, dan kemudian terjadi juga pada 2 minggu setelahnya, pada hari-hari efektif berlakunya perdagangan, yaitu T+11, T+12, dan puncak tertingginya pada T+13. Selanjutnya, dapat dilihat pada peristiwa keluarnya saham bahwa nilai rata-rata TVA mulai mengalami peningkatan cukup tinggi pada T+1. Kemudian nilai rata-rata trading volume activity kembali mengalami peningkatan melebihi saat T+1, yakni pada T+10, T+11, hingga mencapai titik tertingginya pada T+12, lalu turun sedikit pada T+13. Dapat disimpulkan bahwa TVA mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada satu hari setelah hari pengumuman keluar dan dilanjutkan kurang lebih 2 minggu setelahnya, yaitu pada sekitar hari berlaku efektif. Kemudian hasil statistik deskriptif untuk frekuensi perdagangan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada peristiwa masuknya saham bahwa nilai rata-rata frekuensi perdagangan mulai mengalami peningkatan dan mencapai titik tertingginya pada T+1. Kemudian frekuensi kembali mencapai titik tertinggi kedua pada T+12. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada satu hari setelah hari pengumuman masuk dan kurang lebih 2 minggu setelahnya atau pada hari efektif berlakunya perdagangan. Selanjutnya dapat dilihat pada peristiwa keluarnya saham bahwa nilai rata-rata frekuensi perdagangan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada T+1, yang kemudian terjadi lagi pada T+12 hingga mencapai titik tertingginya pada T+19. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada satu hari setelah hari pengumuman keluar, yang kemudian dilanjutkan lagi pada hari efektif berlakunya perdagangan, hingga puncaknya pada T+19. Kemudian hasil penelitian selanjutnya yakni analisis data AAR dan CAR. Dalam menganalisis perubahan abnormal return pada tiap harinya, peneliti membandingkan average abnormal return atau AAR dengan cumulative average abnormal return atau CAR dari 20 hari sebelum hingga 20 hari sesudah pengumuman masuk dan keluar pada peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia, dan diperoleh hasil grafik sebagai berikut. Dapat dilihat pada peristiwa pengumuman masuk bahwa AAR mencapai titik tertingginya pada satu hari setelah pengumuman sebesar 1,52% dan kembali mencapai titik tertinggi kedua pada 12 hari setelah pengumuman sebesar 1,04%. Selain itu, CAR pada pengumuman masuk terus mengalami kenaikan setelah hari pengumuman hingga 12 hari setelahnya. Barulah setelah hari ke-12 terjadi reversal harga yang penuh kurang dari 2 minggu. Selanjutnya, pada pengumuman keluar, AAR mencapai titik terendahnya pada satu hari setelah pengumuman sebesar minus 1,56% dan kembali mencapai titik terendah kedua pada 12 hari setelah pengumuman sebesar minus 1,46%. Selain itu, CAR pada pengumuman keluar terus mengalami penurunan setelah hari pengumuman hingga seterusnya, meskipun terdapat juga reversal harga yang lemah setelahnya. Hasil penelitian selanjutnya yakni hasil uji normalitas data. Dapat dilihat pada peristiwa masuk bahwa data average abnormal return atau AAR pada periode sebelum dan setelah pengumuman masuk berdistribusi normal karena nilai p-value atau exact significance lebih dari 0,05. Maka dapat dilakukan uji hipotesis berupa uji statistik parametrik paired sample t-test. Selanjutnya, untuk data average trading volume activity atau ATVA sebelum dan sesudah juga berdistribusi normal karena nilai p-value bernilai lebih besar dari 0,05. Maka dalam melakukan uji hipotesis untuk ATVA, peneliti dapat menggunakan uji parametrik berupa pair sample t-test. Kemudian berbeda dengan AAR dan ATVA, data frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman masuk tidak berdistribusi normal karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya, pengujian hipotesis untuk frekuensi dilakukan menggunakan statistik non-parametric Wilcoxon-Sintren test. Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian untuk uji hipotesis. Pertama, peneliti sebelumnya melakukan uji signifikansi uji parametrik berupa one sample t-test dalam mengetahui ada atau tidaknya abnormal return yang signifikan setiap harinya pada periode penelitian 20 hari sebelum hingga 20 hari setelah pengumuman masuk dan pengumuman keluar. Jadi pada pengumuman masuk didapatkan hasil dari uji one sample t-test. Diketahui bahwa terdapat rata-rata nilai abnormal return yang positif dan signifikan pada T+1, T+3, T+7, dan T+12. Dapat dilihat dengan tanda yang dikuningkan, di mana nilai rata-rata abnormal return tertinggi dan paling signifikan berada pada T+1 atau satu hari setelah pengumuman masuk. Selain itu, nilai rata-rata abnormal return tertinggi kedua dan signifikan juga terjadi pada T+12 atau pada hari efektif berlaku perdagangan. Kemudian untuk pengumuman keluar dari hasil uji one sample t-test dapat diketahui bahwa terdapat rata-rata abnormal return yang negatif dan signifikan pada T+1, T+5, T+6, T+8, T+10, T+11, dan T+12, di mana nilai rata-rata abnormal return terendah dan paling signifikan berada pada T+1 atau satu hari setelah pengumuman keluar. Selain itu, nilai rata-rata abnormal return yang terendah kedua dan signifikan juga terjadi pada T+12 atau pada hari efektif berlaku perdagangan. Selanjutnya, peneliti melakukan uji beda dua rata-rata berpasangan atau pair sample t-test untuk menguji ada tidaknya perbedaan abnormal return
pada periode sebelum dan setelah untuk kedua jenis pengumuman. Yang pertama, pada peristiwa pengumuman masuk dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan abnormal return yang positif sebesar 0,0016 antara sebelum dan setelah pengumuman masuk. Akan tetapi kenaikan ini tidak signifikan dikarenakan p-value sebesar 0,1043 atau lebih besar dari 0,05. Kemudian pada peristiwa pengumuman keluar dapat diketahui bahwa terdapat penurunan abnormal return sebesar minus 0,0035 antara sebelum dan setelah pengumuman keluar. Namun berbeda dari pengumuman masuk, pada pengumuman keluar penurunan ini signifikan dikarenakan hasil menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,0004 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, setelah melakukan pengujian terhadap abnormal return saham, peneliti kemudian menguji pengaruh peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia terhadap likuiditas saham yang diproksikan menggunakan trading volume activity. Pada peristiwa pengumuman masuk, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan TVA sebesar 0,5508 dari sebelum dan setelah peristiwa pengumuman masuk. Peningkatan ini juga signifikan karena p-value atau nilai probabilitas menunjukkan nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, pada peristiwa pengumuman keluar, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan trading volume activity sebesar 1,0283 antara sebelum dan setelah pengumuman keluar. Selain itu, peningkatan ini juga signifikan karena nilai p-value sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, peneliti menguji pengaruh peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia terhadap likuiditas saham yang diproksikan dengan menggunakan frekuensi perdagangan saham. Pada peristiwa masuk, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan frekuensi sebesar 465 antara sebelum dan setelah pengumuman masuk. Selain itu, hasil uji menunjukkan bahwa terdapat negatif rank dengan N sama dengan 37. Hal ini berarti terdapat 37 data yang mengalami penurunan setelah dilakukannya pengumuman penambahan. Dari hasil uji yang sama, didapatkan positif rank dengan N68, artinya terdapat 68 data yang mengalami peningkatan setelah dilakukannya pengumuman masuk. Selain itu terdapat zero ties, yang berarti tidak terdapat data yang sama antara data sebelum dengan data sesudahnya. Selanjutnya, hasil uji Wilcoxon-Stirling test menunjukkan p-value atau nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya peningkatan ini signifikan. Kemudian pada peristiwa keluar dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan frekuensi sebesar 524 antara sebelum dan setelah pengumuman keluar. Lalu hasil uji juga menunjukkan bahwa terdapat negatif frame dengan N sama dengan 25. Berarti terdapat 25 data yang mengalami penurunan setelah dilakukannya pengumuman keluar. Dari hasil uji yang sama didapatkan positif rank dengan N sama dengan 77. Berarti terdapat 77 data yang mengalami peningkatan setelah dilakukannya pengumuman keluar. Selain itu terdapat satu ties yang artinya terdapat satu data yang sama antara data sebelum dengan data sesudahnya. Kemudian hasil uji Wilcoxon-Stirling test menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya peningkatan ini signifikan. Masuk ke pembahasan, berdasarkan hasil uji-uji sebelumnya, pada peristiwa masuk, peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa masuknya saham ke dalam indeks MSCI Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap return. Hal ini karena ditemukan adanya abnormal return yang positif dan signifikan pada hari-hari setelah pengumuman masuk. Ini menunjukkan terdapatnya reaksi investor yang positif terhadap pengumuman masuknya saham-saham Indonesia ke dalam indeks MSCI. Jadi hasil ini mendukung information content hipotesis pada penelitian Chakrabarty 2002 dan Jain 1987 bahwa adanya abnormal return yang positif untuk saham yang masuk ke dalam indeks MSCI memiliki kandungan informasi yang positif atau berita baik. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan penelitian Chen DKK 2004 yang menemukan adanya peningkatan kesadaran investor terhadap saham yang ditambahkan ke indeks. Ini menyebabkan kenaikan harga. Namun berbeda sedikit dari penelitian Chen DKK 2004, pada hasil penelitian ini kenaikan harga hanya bersifat sementara setelah tanggal pengumuman dan nantinya akan sepenuhnya kembali seperti semula. Hal ini terbukti pada CAR yang mengalami kenaikan setelah pengumuman hingga hari berlaku efektif dan kemudian mengalami penurunan setelah hari berlaku efektif. Selain itu, hal ini juga didukung oleh hasil uji beda dua rata-rata berpasangan yang tidak menunjukkan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan pada periode 20 hari sebelum dan 20 hari setelah dilakukannya pengumuman masuk. Di mana hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris dan Gurel 1986 yang menemukan bahwa kenaikan harga yang signifikan hanya bersifat sementara setelah tanggal pengumuman dan akan sepenuhnya kembali seperti semula setelah 2 minggu kemudian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung price pressure hypothesis. Meskipun demikian, terdapatnya abnormal return yang positif dan signifikan pada hari-hari setelah pengumuman menunjukkan reaksi investor yang positif. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Selanjutnya untuk likuiditas,
Peristiwa masuknya saham ke dalam indeks MSCI Indonesia berpengaruh positif dan signifikan pada volume dan frekuensi perdagangan. Menurut Hung dan Siu 2016, hal ini sesuai dengan liquidity hypothesis yang menyatakan bahwa saham yang tergabung dalam indeks lebih dikenal daripada perusahaan umum lainnya, sehingga mengakibatkan perdagangan dan likuiditas saham-saham tersebut meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan dalam volume perdagangan di sekitar pengumuman dan hari berlaku efektif. Selain itu, perubahan indeks juga menyebabkan peningkatan kesadaran para investor asing untuk melakukan penyimbangan kembali portofolio mereka dengan cara membeli saham yang dimasukkan ke indeks. Seperti menurut penelitian Harris dan Gore 1986, pada hari perdagangan pertama setelah pengumuman masuk, terdapat peningkatan volume yang besar pada saham yang ditambahkan, sehingga menyebabkan perusahaan menjadi lebih liquid. Di mana salah satu penyebab besarnya perubahan volume adalah dikarenakan banyaknya fund besar yang mengikuti indeks ini. Selain itu, menurut penelitian Sui 2003, adanya volume abnormal pada satu hari setelah pengumuman masuk dan hari berlaku efektif hanyalah merupakan proksi atau tanda dari adanya suatu arus informasi. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Kemudian pada peristiwa keluar, peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa keluarnya saham dari indeks MSCI Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return. Hal ini dikarenakan ditemukan abnormal return yang negatif dan signifikan pada hari-hari setelah dilakukan pengumuman keluar. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat reaksi investor yang negatif terhadap pengumuman keluarnya saham-saham Indonesia dari indeks MSCI. Dengan demikian, hasil ini mendukung information content hipotesis pada penelitian Jain 1987 bahwa adanya abnormal return negatif pada saham yang keluar dari indeks MSCI memiliki kandungan informasi yang negatif atau berita buruk. Selain itu, berbeda dari peristiwa masuk indeks, pada peristiwa keluar indeks, penurunan harga tidak kembali sepenuhnya dalam 2 minggu. Sehingga hasil ini tidak bisa dijelaskan oleh price pressure hipotesis pada penelitian Harris dan Gura 1986. Namun hasil ini sesuai dengan penelitian Hedge dan McDermott 2003 yang menemukan adanya pembalikan harga atau reversal yang lemah setelah hari berlaku efektif pada peristiwa pengeluaran saham dari indeks. Hasil ini juga terbukti pada CAR yang mengalami penurunan setelah hari pengumuman hingga setelah hari berlaku efektif dan terjadi pembalikan arah atau reversal yang lemah atau terjadi kenaikan yang tidak signifikan setelahnya. Selain itu, hasil uji beda dua rata-rata berpasangan juga mendukung hal tersebut yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang negatif dan signifikan pada periode 20 hari sebelum dan 20 hari setelah dilakukannya pengumuman keluar. Selanjutnya untuk likuiditas, peristiwa keluarnya saham dari indeks MSCI Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan pada volume dan frekuensi perdagangan. Hal ini dikarenakan sama dengan peristiwa masuk indeks, perubahan indeks juga menyebabkan peningkatan kesadaran para investor asing untuk melakukan penyimbangan kembali portofolio mereka dengan cara menjual saham yang dikeluarkan dari indeks. Seperti menurut penelitian Hash dan Gurel, di mana salah satu penyebab besarnya perubahan volume dikarenakan banyaknya fund besar yang mengikuti indeks ini. Selain itu, menurut penelitian Sui 2003, adanya volume abnormal pada satu hari setelah pengumuman keluar dan hari berlaku efektif hanyalah merupakan proksi atau tanda dari adanya suatu arus informasi. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima. Kemudian selanjutnya penutup. Jadi berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan yang pertama, terdapat reaksi positif dari para investor untuk saham yang masuk ke dalam indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia yang dibuktikan dengan adanya abnormal return positif dan signifikan di hari-hari setelah pengumuman hingga hari efektif berlaku. Kemudian yang kedua, terdapat reaksi negatif dari para investor untuk saham yang keluar dari indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia yang dibuktikan dengan adanya abnormal return negatif dan signifikan di hari-hari setelah pengumuman hingga hari efektif berlaku. Kemudian yang ketiga, masuknya saham ke dalam indeks pada peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia menyebabkan perubahan likuiditas saham berupa peningkatan pada proksi likuiditas trading volume activity dan frekuensi perdagangan. Dan yang keempat, hasil yang sama dengan peristiwa masuk juga terjadi pada saat peristiwa keluarnya saham dari indeks MSCI Indonesia terhadap likuiditasnya, yakni terdapat peningkatan pada proxy liquidity trading volume activity dan frekuensi perdagangan. Kemudian penutup selanjutnya ini keterbatasan penelitian. Di antaranya yang pertama, peneliti tidak membagi perusahaan yang melakukan rebalancing pada MSCI Index Indonesia berdasarkan faktor dilakukannya rebalancing, kemudian jenis perusahaan maupun ukuran perusahaan. Padahal terdapat kemungkinan bahwa perusahaan yang melakukan rebalancing dengan faktor jenis perusahaan maupun ukuran perusahaan berbeda dapat menghasilkan reaksi pasar yang berbeda juga. Kemudian yang kedua, peneliti tidak membedakan investor berdasarkan jenisnya. Apakah investor asing atau lokal, indeks fund atau market maker, institusi atau individu, dan lain sebagainya. Sehingga tidak diketahui secara pasti jenis investor mana saja yang berkontribusi pada peristiwa rebalancing ini. Kemudian yang ketiga, peneliti tidak memakai control group dalam membandingkan perusahaan yang melakukan rebalancing dengan yang tidak melakukan rebalancing.
Pemakaian control group ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Penutup selanjutnya adalah saran. Jadi berdasarkan adanya keterbatasan pada penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Antara lain, yang pertama, membagi perusahaan yang dilakukan rebalancing MSCI Index Indonesia ke dalam beberapa subsampel, sehingga nanti peneliti dapat mengetahui adanya perbedaan pengaruh dari peristiwa rebalancing terhadap beberapa subsampel tersebut. Yang kedua, membagi investor yang berkontribusi pada peristiwa rebalancing MSCI Index Indonesia berdasarkan jenisnya. Supaya kita tahu secara pasti investor mana saja yang berkontribusi. Kemudian yang ketiga, memakai control group dalam membandingkan perusahaan yang dilakukan rebalancing MSCI Index Indonesia dengan perusahaan yang tidak dilakukan rebalancing agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih reliable. Kemudian penutup selanjutnya yakni implikasi. Yang pertama, jadi hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perusahaan dalam mengetahui dampak masuk dan dikeluarkannya saham dari sebuah indeks. Dimasukkannya saham ke dalam indeks menyebabkan naiknya harga saham. Sebaliknya, dikeluarkannya saham dari indeks menyebabkan harga turun. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh sebuah indeks agar bisa masuk maupun bertahan dalam indeks tersebut, agar terhindar dari dampak negatif dari dikeluarkannya saham perusahaan dari indeks. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan pada pengembalian keputusan bagi investor dalam mendapatkan keuntungan dari peristiwa pengumuman rebalancing MSCI Index Indonesia ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.